Papa rock and roll, Papa nggak pulang, baby. Papa nggak bawa uang, baby. Kok mirip? Kok bisa ngomong sih? Mas, bukan Stray. Sini, Mas. Wah, alah. Bilang dong, dengeran dari tadi. Mas Baim jadi bintang tamu acara Barito kan? Hari ini sepertinya betul, ya. Iya. Ayo aku antar ke studio, Mas, tapi sambil jalan aku nanya-nanya 15 pertanyaan aja untuk Mas Baim. Boleh ya? Waduh, dikit amat kurang banyak. Ayo kita sambil ngobrol ya. Mas Baim morning person atau night person? Kalau lihat jamnya sekarang sih lagi morning person. Sebenarnya anytime ya. Jadi ketika tiap pagi harus bangun nganter anak ya jadi morning person pastinya. Tapi kalau weekend tetap morning person sih karena harus buat breakfast. Hal yang pertama kali dilakukan ketika baru bangun apa, Mas? Ngeliat kiri saya dulu betapa bersyukur saya punya istri yang baik. Terus kedua, lanjut ke bawah dapur buatin breakfast anak-anak dan keluarga. Biasanya gitu udah rutinitas. Iya, rutin olahraga nggak sih, Mas, kalau gitu? Ya harus dirutinin, minimal di rumah gitu. Jadi treadmill sendiri. Tapi kalau ada aktivitas yang lain ya bisa olahraga di luar. Saya senang bulu tangkis. Oh, bulu tangkis ya, Mas. Atlet favoritnya apa, Mas? Tetap saya nomor 1. Fans berat saya Lim Swee King. Mas Baim tipikal orang yang harus sarapan atau skip? Atau langsung makan siang nih? Ya breakfast saya sih ngikutin majikan saya aja. Kalau ada breakfast ya makan juga bareng. Tapi saya juga nggak terlalu penting sih. Makan siang aja mendingan. Tadi sarapan apa, Mas? Sebelum kesini? Di rumah tadi nggak sempat. Habis ngedrop anak sekolah langsung disiapin sarapan sama si Today News hari ini. Terima kasih. Kita duduk dulu aja deh. By the way, Mas Baim suka kopi nggak? Nah, nungguin dari tadi ada pertanyaan itu nggak? Ternyata ada. Wah, suka banget. Ya, ini udah aku siapin Wah, loh. tidak dengan gula ya, terus. Terima kasih. Ngopi dulu. Waduh, ini bukannya harusnya kita syuting ya? Oh iya nih, udah mau mulai nih, Mas. Udah pada datang? Udah nih Kita ke kayaknya. studio aja kalau gitu. Saya juga mau nyanyi hari ini. Ayo. Selamat datang di situ Ya, deh. selamat datang juga. Kan udah di sini aja dia. Iya, Mas, dia emang ada di mana-mana. Mana kerjaannya tidur mulu lagi. Wah, enak ya. Gimana kita ngapain hari ini di Ya, sini? Mas, tapi sebelum perform, aku touch up dulu ya, dikit aja. Boleh ya, Mas ya? Duh, Mbak ini apa sih? Eh. Bisa apa aja kok? Iya, bisa apa aja aku mah. Nih, aku minta tolong deh pegangin kameranya dulu. Waduh. Ya. Bentar ya, Mas ya. Ya, maaf Mas, ribet bentar. Mas, tapi sebelum itu aku tanya-tanya lagi deh. Ya, yang paling ribet kalau touch up di rumah siapa, Mas? Ini tacap kena juga enggak? Mbak Artika apa Mas Baim nih? Kalau ribet ya jelas saya. Bukan. Kok kebalik, Mas? Ya setelah majikan saya dong selalu yang lebih ribet. Oh, Saya kan cuman yang penting nggak mengkilap gitu. Ini enggak sih glowing loh, Mas. Grogi nih, Mas. Aduh, maaf ya sambil ini touch up juga. Apa bakat terpendam Mas Baim yang orang nggak tahu? Nah ini, saya juga sebenarnya make upin dan ngerolin rambut istri saya, tahu kan? Keren juga ya. Kapan-kapan aku juga boleh ya, Mas ya? Ya ntar dibuat appointment dulu aja. Oke, mantap. Agak sibuk saya soalnya kalau makeup artist. Oh gitu. Jadi Udah follow belum? @baim makeup artist belum ya? ada ya, Mas? Nggak ya? ada. Mas, kalau ngomongin kenakalan waktu muda, masih inget nggak apa? Wah nggak bisa di sini censorship nanti. Kayak ada loh video klipnya yang sambil minum-minum itu. Oh itu video klip kan itu belum tentu benar. Oh gitu, kirain klip. ceritanya nyata. Kalau nakal itu jarang, tapi memang saya dari dulu tuh terkenal orang yang sangat baik hati gitu. Oh, Jadi gitu. teman-teman pada mau kabur ke sekolah, saya malah bilang jangan kabur dong, kita harus belajar gitu. Oh, keren dong, Mas Makanya Baim. saya banyak Main sekali dibenci? musuhnya. Kata-kata motivasi dong, Mas, hari ini. Kan orang baik nih ceritanya. Wah pagi-pagi gini suruh kata motivasi. Oh gini. Pokoknya jadi orang itu jangan takut dengan segala sesuatu. Jadi harus tetap punya kepercayaan diri tinggi. Jadi jangan punya harga diri dan kok harga sih kerendahan diri yang terlalu berlebihan. Anak-anak sekarang kan seperti itu jadinya. Ingat pepatah ini, saya ingat banget pepatah ini.
buku yang covernya jelek belum tentu isinya bagus. BTW, aku kan udah touch up nih Mas. Mas Baim ngerasa mirip Brad Pitt atau John Mayer? Oh, ya enggak lah, David. Ya udah deh, Mas Baim silahkan. Aku lanjut ngerekam lagi Jadi deh. berat dari tadi, ampun deh. Oke, udah cakep Mas. Yuk kita mungkin ke sana dulu deh. Ya, ini saya Udah kok, siap-siap udah dulu. mir- Kita ya. ikutin saya. Saya lagi mau nyanyi hari ini nih. Mas, pertama kali belajar gitar di usia berapa Mas? Waduh, gitar ya. Yang pasti saya dari kecil sudah hidup di keluarga musik. Jadi ketika ditanya kapan saya main gitar, pastinya SD mungkin saya sudah mulai mencoba-coba karena di rumah kan banyak alat musik. Masih ingat nggak lagu yang pertama kali bisa dimainkan? Oh, saya dari dulu dijejelin Beatles sama bapak. Jadi belajar pertama kali itu belajar itu riff gitarnya. Ya, Mas, ini kan mau manggung nih. Mas, ritualnya sebelum perform apa sih yang nggak pernah skip dilakuin? Kalau secara teknis tangannya harus anget dulu, jangan dingin kayak studio ini sekarang dingin banget. Kedua, pastinya jangan lupa berdoa, semoga semuanya lancar. Amin. Mas, dari sekian banyak lagu yang diciptain, mana yang bikin baper sampai ke ulu hati? Lagu sebenarnya sih semua lagu saya membuatnya dengan kepenuhan hati ya, kesungguhan. Tapi memang belakangan ini saya yang agak kaget sebenarnya adalah baru kemarin sih, baru seminggu yang lalu saya nyiptain lagu buat Putri Indonesia. Jadi lagu itu sudah jadi tahun 2011 gitu sebenarnya. Dan setiap tahun dipakai ketika mereka ada crowning putri yang baru. Tapi semakin kesini dari 2011 sampai 2023 ternyata lagu itu kayaknya nyangkut gitu, udah menjadi satu bagian dari acara itu gitu, yang mana liriknya memang saya buat jujur aja terinspirasinya tuh dari istri saya sendiri gitu. Jadi kalau ditanya lirik yang sejujur-jujurnya buat seorang kekasih saya dan seorang putri, khususnya Putri Indonesia, ya lagu itu sebenarnya. Jadi tim song, coba ntar cek di YouTube, tim song Putri Indonesia gitu. Oke, keren deh Mas Baim. Pertanyaan terakhir nih Mas. Ya. Doni Sibarani atau Arya Wahab? Set pertanyaannya. Skip dulu lah, saya mungkin nggak bisa, itu pertanyaan tidak bisa saya jawab karena dua-duanya adalah sahabat saya yang ada di dalam kehidupan saya sehari-hari gitu. Tapi untuk bisa jawabnya lebih enak adalah saya sayang kalau yang mana ada jobnya. Oke, saya mendingan nyanyi aja sekarang ya. Judulnya Tak Bisa Lagi Kehilangan. Yang bisa membuatku lupakan pedih dan semua tentang dunia. Hanya kau menyadarkan diriku selalu untuk mengerti bahwa masih ada cinta. Tak bisa ku
bisa lagi kehilangan, terlalu sulit untuk dilupakan. Tak bisa ku kehilangan untuk kedua kali. Dirimu terlalu berharga untuk diriku. Maafkan diriku yang lalu sia-siakanmu. Tak bisa lagi kehilangan, terlalu sulit untuk dilupakan. Welcome back to our lovely program, Buddy Talk, everyone. This is Paul Palelli coming at you, as always, for a special 60-minute episode. I have Stray joining me as usual. And as you can see, we have a very special guest here. Over the past couple of decades, one of Indonesia's finest guitarists, also an actor, also a vocalist. We have with us the one and only Baim. Mas Baim, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih udah mampir-mampir. Sama-sama. Dan- Terima kasih sudah mengundang saya di sini. I'm sorry, I'm not very good at English, so Me neither. Kita pakai bahasa Indonesia aja. So, tadi singlenya itu ada single baru namanya Tak Bisa Kehilangan. ya itu sebelumnya saya minta izin dulu untuk copot kacamata. Nggak enak ya pakai ini ternyata di dalam studio ya. Stray aja dilepas tadi kacamata. Stray juga tadi pakai Dia aja nggak kacamata. tahan, Dia sendiri aja di gayanya ditaruh di atas Balik ke kepala. manusia biasa dulu sebentar. Sama, nah ini lebih cocok untuk saya di kacamatanya. Ya, jadi lagu saya yang terakhir itu adalah lagu single duet. Oke. Single yang duet bersama Doni Sibarani. Benar. Nyanyinya ada band sesudah saya. Gitu. Oke. Jadi memang agak sedikit nyentrik kolaborasi itu. Hari ini dia berhalangan hadir, jadi saya mewakili atas nama Doni. Saya rilis itu bulan Januari 2023 kurang lebih. Oke. Jadi rilis Februari kita launching sebentar dan sekarang bulan Juni, yang mau masuk bulan Juni, alhamdulillah yang respon cukup bagus. Jadi terakhir baru sampai 1 juta viewer, alhamdulillah. Wow, wah keren banget, selamat ya. Ini kolaborasinya ide siapa? Karena emang unik ya kolaborasinya. Kalian nggak pernah overlap kan? Soalnya sebenarnya Mas Doni itu menggantikan Mas Baim di Ada Gak pernah Band. ketemu memang, jarang ketemu juga Oke. di panggung. Tapi memang ini sebenarnya terusan dari project saya 2019 sebelum pandemi. Oke. Jadi saya punya album yang isinya memang duet semua. Jadi pertama, kalau saya urut, pertama itu bersama Randy Pandugo 2019. Oke. Kedua itu dengan Sandi Sandoro. Sandi Sandoro, habis itu pandemi, break sebentar. Tapi kayaknya nggak bisa break lama-lama juga, saya tetap buat di rumah. Rekamannya pun jarak jauh, jadi kirim-kiriman data. Saya juga pakai WA aja dengan Dira Sugandi. Oh, keren. Sempet sama dia juga, akhirnya kiriman data jadi buat video klipnya dengan penuh ketakutan pada saat itu. Tapi ya mau nggak mau harus jalan terus. Nggak jauh dari itu kayaknya comfort zone udah mulai hampir dapet ritmenya. Lanjutin lagi saya duet sama penyanyinya Bara Suara, Asteriska Still. Jadi saya duet sama dia lagu remake 1000 Bayang, lagu saya Ada Band dulu. Oke. Sekarang menuju akhir pandemi, akhirnya saya coba untuk kembali buat duet sama Doni Sibarani. Jadi yang hubungin Doni itu Mas Baim? Aku tetap yang nelpon. Jadi ketika sebenarnya ini berawal juga dari telepon dari banyak IO mengenai reuninya Ada Band pada saat itu. Oke. Jadi mau nggak mau kita terhubung, ngobrol panjang lebar, dan saya kebetulan waktu itu ada pertanyaan apa yang ke Doni yang akhirnya saya ngomong banyak, iseng aja keluar dari mulut, nih daripada bengong begini di rumah pandemi ya mendingan kita buat aja gimana gitu. Dia bilang oke gitu. Jadi ya udah saya kerjain musiknya jadi. Ya, cepet ya sebenarnya kalau udah searah. Tapi ngomong-ngomong tentang searah,
pernah ada rumor bahwa Mas Baim sama Doni ini nggak akur, itu benar nggak sih? Apakah ini emang proyek duet untuk meredakan berita-berita tersebut? Kalau saya sama Doni sih nggak pernah nggak akur ya, karena memang nggak pernah ada urusan sebenarnya. Doni itu kan ceritanya melanjutkan band yang pernah saya jalani pada saat waktu itu. Gitu. Jadi ketika 2002 semenjak saya udah nggak di ada band itu memang kalau ngomong nggak enakan pasti ada gitu, karena memang ada ketidakharmonisan dalam bandnya. Seperjalanan itu masing-masing sudah mempunyai path-nya sendiri. Dia juga jalan dengan ada bandnya makin sukses, saya pun dengan solo saya gitu. Lama-lama hal itu terlupakan ya. Dari di headset udah pokoknya lupa udah gitu. Jadi ketika ketemu pun kayak nggak ada apa-apa sebenarnya gitu. Jadi pas saya telepon-teleponan pun ketika ada tawaran reuni pun ya semacam terlupakan aja udah. Jadi ya udahlah kita move on, kan juga sekarang semuanya juga bahagia. Oke, jadi apakah emang ada planning untuk reuni? Seru juga sih soalnya kalau udah 20 tahun ya, 20 tahun. Ya sebenarnya kalau ngomong kita sebagai orang yang nonton, penggemarnya ada band dulu, era saya dan segala macam pasti sesuatu yang sangat entertaining sekali gitu. Pastinya. Jadi kita lihat aja nanti sekuat apa lah. Wih. Sekuat apa lah IO-nya banyak. Oke, kita lagi ngomong-ngomong sedikit tentang flashback, ngomongin ada band. Kita ada sebuah flashback buat Mas Baim, kita lihat dulu di layar. Let's check it out. Kan gelora rasa rindu takkan pernah hadir. Bagaimana hanya cinta menyakitkan yang seperti dirimu, namun tak pernah ku dapat. Papa Rock and Roll 2009. Oke. Nah, dari antara kompilasi ini semua, waktu berjalan sekitar 1 dekade, yang paling banyak berubah mungkin rambutnya ya. Ya wig saya udah harus saya copot pada saat itu. Ternyata sama ini wig juga ya. Kangen nggak punya rambut sepanjang kayak gitu? Kemarin sempet nyaris saya perjuangkan 2020 pandemi. Pas pandemi kan bulan nggak Maret kemana-mana juga nggak kan? boleh kemana-mana, mau ketemu potong rambut juga takut. Akhirnya agak lumayan gondrong tuh. Cuman pada saat itu mungkin juga kita juga stres dan lain-lain, pas dilihat makin stres, jadi akhirnya gunting sendiri di rumah. Buang sial, buang sial. Setelah 2 dekade, selainnya rambut yang berubah, apa saja sih yang dalam Mas Baim, dalam musikalitas deh, yang paling drastis perubahannya, atau kita bisa bilang evolusi kali ya? Kalau musik sih sebenarnya saya orang yang sangat seneng mencoba sesuatu kan. Jadi awalnya orang tahu saya itu Baim yang rocker tanda kutip karena benar. mungkin gondrong, lagu musiknya juga pada saat itu rock banget, Ya. ada bandnya. Tapi makin kesini akhirnya album pertama solo saya pun sebenarnya masih terinfluence unsur rocknya kental sekali di situ. Makin kesini 2004 kayaknya sudah mulai mereda, terus kita harus ngambil jalan tengah dengan label juga, nggak bisa yang harus selalu rock. Benar. Akhirnya saya juga adjustment di situ, yang mana sebenarnya kalau dilihat dari musiknya saya banyak jadi unsur popnya lebih kencang sekarang. Tapi saya juga pernah berkolaborasi sama Gugun and Blue Shelter. Jadi sebenarnya kalau dibilang saya juga pop banget ya enggak juga. Jadi saya memang senang mencoba. Cuman memang akhirnya kesini karena mungkin juga lagi males hingar-bingar, jadi saya memang lebih banyak membuat konsep pop untuk sampai saat ini gitu. Tapi ya nggak menutup kemungkinan untuk membuat sesuatu yang aneh lagi gitu. Saya rencana berikutnya memang ada lagi gitu. Nah, ini dia, kayak dari tadi kan udah bahas kayak album yang isinya kompilasi. Itu udah hampir selesai dong, udah kolaborasinya udah hampir sama 10. Tadinya sudah dijadikan album selesai, tadinya. Terus makin kesini kok dari Gen Aga Suara, tempat label saya juga pun mensupport ketika saya mau melakukan duet kolaborasi dengan siapapun ya. Yang terakhir ini Doni pun sebenarnya tiba-tiba aja yang saya ngobrol dan akhirnya jadi gitu loh. Dan saya punya ide berikutnya lagi, saya ngobrol sama Pak Rahayu, CEO Naga Suaranya. Oh ya udah jalanin lagi aja Mas. Jadi kalau ditanya berhentinya kapan, kayaknya kalau memang nggak ada terusin Jalanin aja. double album, double EP dengan bonus track. Ada nggak yang musisi muda yang kan dari tadi kan nama-namanya yang udah jadi banget. Ada potensi ada, ada banget, cuman saya nggak bisa spill sekarang karena nextnya dia kayak rencananya. Oh gitu ya? Ya. Wah keren banget. Can't wait to see that. Tunggu bentar, ada bell. Ada yang di sini, ada yang baru datang. Siapa ini? Hello. Who is it? Si Jack bukan? Oh, wow, Vogue, Madonna. Bisa jadi Wow. model video klip ya, kayaknya ya. Wait.
Shafira. wait. Oke. Oh, ini kayak video klip saya dulu nih pasti nih. Ini ya. Ini. Saya masih inget loh. Masih inget nggak Mas? Masih inget ya? Oh, iya. masih- Coba. Kayaknya sih Ada aslinya nggak? Ada aslinya? Aku mau lihat aslinya yang mana sih? Kok gue inget? Coba. Coba. Bentar ya. Oke, ini dia. Pusing. Seandainya aku menjadi milikmu, sejujurnya tiada yang lebih darimu. Semestinya tiada lain darimu. Yeay, Shafira! Duduk. Ini biasanya jogetnya salsa, kali ini Sekarang jogetnya- harus impersonate ini apa namanya? Klip dari ada band dulu ya Mas ya? Juara band itu kalau nggak salah tahun 2001 ya. Oke. 2001 aja udah berapa tahun tuh berarti sekarang? 22 tahun. 22 ya. 22 tahun yang lalu. Itu kayak zaman akhir tahun 90-an sampai awal 2000-an, Shanti lumayan jadi ini ya, kayak andalan buat video klip Iya. yang bener-bener Dia- orang inget pasti. Dia pada saat itu memang naik daun banget karena pada saat era MTV juga kan. That's right. Ya, betul. VJ juga di situ dan memang orangnya easy going banget. Jadi kita juga sering berada di situ. Jadi ya lu model video klip gue nanti ya. Siap, langsung. Wih, Ya, gampang gitu aja. muncul. Itu kayak dari dia atau dia ngarang sendiri? Itu emang dia kan juga kayaknya basic dancing dia kan juga gede Bener, banget tuh. Jadi bener. ketika video klip direkturnya pun tidak ada masalah dengan directing dia gitu. Atau dia gitu, keren juga nih lagunya cocok. Jadi kayak Kalau follow IG sekarang juga masih sering kok joget-joget ngarang sendiri kan. Iya, Shanti ya sekarang nggak berubah. Gak berubah, masih sama kok, Gitu semangatnya aja. masih tetap sama. Shanti 10 lah tadi. Kalau Shafira 10,5 berapa? lah. Kalau Shanti 10, kalau Shafira berapa tadi? 1 kali 10. 9,5. Wih, keren banget. Shafira bisa berubah aliran nih dari salsa ke rock. Alright, we're gonna take a short break here. We have more to come from the one and only Baim when we return. Stay with us. Salsa sauce. Rock version of Buddy Talk. Welcome back, everyone. Still with us. Glad to have you here. Obviously, we're still chatting with our special guest, Baim, and bringing us to our very next segment, which is the story behind the song. Nah, di sini kita akan So minta fun. Mas Baim main beberapa bagian dari beberapa lagu dan kasih kita sedikit cerita di belakang Oke. lagunya sendiri. Yes. Oke, Mas Baim udah siap? Yang pertama adalah Kau Milikku. Waduh, dadakan nih. Kalau kau milikku aman, ini baru saya remake tahun lalu. Oke. Baru ku sadari kalau aku kehilangan, terbangun dari tidurku dan merasakan sepi. Kulihat api dan hujan bagaikan diriku dan dirimu. Sepertinya kau tak sama dengan diri ini. Namun ku yakin kau kembali untukku. Aku yakin kau milikku untuk selamanya di sisiku. Ku berlari meraihmu, masih ku rasakan kau milikku selamanya. Masih ingat. Mana sih Mas Baim? Iya. Si Kau Milikku. You Are Mine. Ya. Ini Kau Milikku sebenarnya lagu solo album saya kedua tahun 2004. Cukup sukses lagu ini. Jadi waktu itu masih kaset ya, masih kaset jualan. Kaset. Masih kaset, masih CD. Itu di label saya pada saat itu BMG, saya cukup disayang lah di sana.
dan saya bisa membeli rumah, bisa beli apa juga dari Wow. situ. Gara-gara ini. Jadi alhamdulillah lagu ini kalau ditanya seperti apa ya paling berkesan buat saya sebenarnya untuk secara hati dan secara sales. Ya, oke, secara hati dan sel. Mungkin itu alasannya di remake ya, Realistis baru di remake kemarin ini ya. Mencoba peruntungan. Kali-kali. Ya, ya, Siapa ya, tahu ya. ya kan? Oke, berikutnya Yes. lagu ini judulnya Ajari Aku Bercinta. Masih ingat Mas? Teach Me to Love. Tahun berapa nih Mas Ini lagunya? 2004. Oke, silakan. Di mana Den lagunya? Oh. Ya elah, Tanya keren. tebel. Ku mencoba mengamati dirimu sekali lagi. Ku terus coba membuatmu melihat diriku kesekian kali. Ku ingin melayang bersama dirimu. Ajari aku bercinta denganmu sekali lagi. Bersabarlah dengan diriku, kau ku berikan segalanya. Masih hafal. Coba. Apa nih cerita di belakang ajarin aku Ini bercinta? sebenarnya kalau dibaca judulnya agak provokatif sebenarnya. Lumayan. Ajari aku bercinta, tapi dalam hal ini adalah dia seseorang yang lugu. Ya kayak saya dulu lah 2004 itu masih lugu banget gitu. Jadi mengajari minta diajarin bercinta yang baik dan benar gitu dengan pasangannya. Tapi kan cinta itu kan bisa bermacam-macam. Benar. Jadi saya lebih ke arahnya ke situ gitu. Tapi memang video klipnya juga lumayan provokatif pada saat itu. Jadi memang sesuai dengan judulnya, lagu itu juga cukup mendongkrak sales album itu ternyata. Oke, dua pilihan yang tepat berarti dari kita ya. Benar. Pilihan hoki semua. Iya. Ya, jadi Tapi ada orang spesial atau orang tertentu nggak sih Mas yang jadi latar belakang lagu ini? Ya. Oh ya jelas tidak. Aman ya? Kamu nanyanya lain, aku bilang tidak. Ya enggak. Pada saat itu memang enggak. Karena 2002 sampai 2004 itu memang cek aja ke internet, saya nggak ada yang namanya pacar, nggak ada pada saat itu. Oke. Karena memang orang bilang saya mau serius dengan karir saya dulu. Saat itu memang saya main lumayan cukup padat. Jadi kalau mau ngomong seperti itu kayaknya belum kepikiran gitu. Jadi cuman banyak teman aja nongkrong sini, nongkrong sana gitu. Fokus pokoknya. Iya, Tapi pokoknya memang sih. hasilnya terbukti kan Mas Alhamdulillah. penjualan. Kerja keras, Juga. banyak gig dan ya buktinya berhasil. Dan silakan kalau mau investigasi untuk BIN, Badan Investigasi Netizen kan dia akan biasa cari-cari aja gak akan nemu kok. Oke, next yang terakhir adalah Papa Rock and Roll. Ini dia suka Yuk. Stray. Lagi tidur tapi dia. Iya. Ini lagu Papa Rock and Roll masih saya bawain terus tiap minggu. Apa memang harus begini, sering bikin sakit hati. Oh. Papa mungkin seminggu di situ deh, dari panggung ke sana sini. Papa nggak pulang, baby. Papa nggak bawa uang, baby. Bukan alasan untuk lari, untuk tuntutan profesi. Alright. Itu seperti cerita kehidupan saya ya, nggak pulang karena nggak ada Kalau duit. pulang nggak bohong. Lu awas lu nggak bawa duit. Iya.
Boleh ceritain sedikit tentang latar Ya, belakang lagu ini Papa Rock and Roll itu lagu singlenya The Dance Company. Band saya berempat, Mas Pongki, Mas Nugi, Mas Aryo Wahab. Jadi kita pada saat itu kalau mau ngomong band pada lagi kacau semua. Jadi Mas Pongki juga udah agak sedikit-sedikit dengan bandnya dulu. Terus Mas Nugi juga udah nggak lagi sama grupnya Alf. Aryo Wahab memang konsentrasi di film dan di solo dia. Dan kita sering ngumpul, memang sering ketemu. Tapi karena sering ketemu cuma ngobrol doang, makan kan rugi gitu. Masing-masing rumah kita kadang-kadang ada studio. Kita kerjain yuk lagu iseng 1-2 biji gitu aja buat. Dan memang Papa Rock and Roll itu salah satu lagu yang kita kerjakan pada saat itu di Bali. Makanya ada kata-kata Balinya, ada conference dunia. Mas Nugi yang menyembatani, kita ketemu, kita ngobrol, kita di kamar aja cuma jamming biasa. Jam session. Yang mana akhirnya Aryo Wahab mencetuskan kita buat lagu tentang papa-papa, jadi kita kan semua papa-papa nih kebetulan gitu. Jadi ide yang sangat tercetus instan pada saat itu. Saya take gitar juga biasanya perfeksionis ya, tapi di studio ya take sekali beres sudah. Drum Mas Nugi ambil take beres sudah. Malah laku lagu itu. Laku bang. Ternyata malah seru gitu. Saya pakai string mahal-mahal biasa aja jualnya. Tapi ternyata memang lagu itu membekas di semua khususnya papa-papa mungkin ya. Relatable. Saya sangat lihat, terus saya sendiri pun lihat dengan mata kepala sendiri kalau nyetir di truk aja tulisan Papa Rock and Roll gitu kan. Ya itu salah satu lagu yang bangga buat kita berempat gitu. Jadi selain membuktikan bahwa kita masih bisa buat lagu, kita masih bisa eksistensinya tinggi pada saat itu 2009 sampai sekarang gitu, 2023 gitu. Bukan lagi sih. Papa-papa anthem. Ini gila. Menurut gue itu adalah kompilasi kayak all star banget dalam satu band. Dance Company itu walaupun kita jarang on air ya di TV ya, tapi off airnya pun kita nggak terlalu sering sebenarnya. Jadi sebetulnya apa faedahnya tuh berkumpul? Jadi Dance Company memang sekarang lagi banyak banget acara gathering perusahaan gitu. Jadi memang mungkin juga yang ngundang kasihan kali ya udah tua-tua nih, tempat panas nanti keringetan udah main di tempat dingin aja gitu. Daripada gak ada uang. Dan lagunya masih orang tuh masih ingat sampai sekarang Memorable gitu banget dinyanyiin. ya, catchy banget. Gitu ya. Kita lanjutin obrolannya Mas Baim di situ aja deh. di sini aja. Hangout di situ aja. Soalnya ada hubungan sama gitar. Iya. Seorang gitaris di 2019 ini PRS Gitar merilis nama Mas Baim sebagai salah satu gitaris Indonesia yang bersanding dengan nama-nama seperti Santana, John Mayer, Zach Myers. Itu lumayan kelas dunia tuh. Itu gimana rasanya Mas Baim? Gimana ya, bingung juga. Ini semua bermula sebenarnya dari kedekatan saya dengan distributor utama merek gitar PRS gitu kan, yang saya pakai sekarang ini. Jadi itu merek sebenarnya cukup top di mana-mana karena memang seperti yang tertulis tadi sudah dipakai oleh orang-orang itu sampai sekarang gitu. Dan kebetulan saya kenal dengan distributor utamanya, diajaklah juga saya ke NAMM, dulu ada NAMM Show, NAMM, jadi semua alat musik berkumpul di Amerika untuk melakukan pameran setiap tahunnya. Sebuah convention gitu ya? Jadi akhirnya saya diundang ke sana dan ketemu semua yang ada ditulis itu. Jadi benar-benar kalau dibilang norak, saya dengan Mas Pongki waktu itu saya diajak ke sana. Jadi memang jaw drop semua kita ngeliat orang-orangnya. Iya, Ini yang kita lihat di ini ada di sini semua nih, Pong. Jadi ya pada saat itu kita ngobrol dengan Paulnya sendiri, terus ya kerjasama itu akhirnya bisa terwujud karena dia juga sangat suportif dengan musisi kan gitu. Jadi dia lihat di Indonesia ada orang yang memang saya cukup die hard dengan produk ini gitu loh. Jadi ya udah kita jadikan artis internasional kita gimana gitu. Jadi ya mau. gitu ya. Ya sampai sekarang kerjasama sangat baik, dia juga suportif. Ketika saya mau manggung seperti apa, spek gitar seperti apa, diakomodir gitu aja. Itu kalau antara beberapa nama yang disebut tadi ada favoritnya nggak antara Santana? Sebenarnya ada cerita lucu di sini ya. Jadi pada saat NAMM 2019, saya diundang ke sana. Akhirnya kita ketemu dan dia merahasiakan bintang tamu pada saat itu di booth-nya PRS gitu. Jadi tiba-tiba nongol lah John Mayer. Yang kita juga, wah ada dia gitu kan. Tapi dia udah ngomong jangan ada foto ya. Ya gimana buktinya ya. Tapi akhirnya dia bilang boleh foto akhirnya. Tapi pada saat itu kita pun kaget gitu bisa ketemu dengan orang itu gitu. Nah, pada saat itu kita lagi ngobrol, jadi depan lucunya adalah dia melihat saya. Are you the one who doing a Photoshop about me? Oh, serius? Yes.
gitu. Wow. Jadi dia notice gitu. Jadi Keren. Tahu ya, lihat. kegigihan saya untuk nekat terus bercanda aja di sosmed itu. Di media sosial ternyata 100 foto dia notice pasti enggak 1-2 pastilah ya. Iya benar. Jadi ketika itu ya kita akhirnya ngobrol gitu. Jadi juga ketawa luar biasa gitu karena kalau punya ide seperti itu ya karena saya iseng aja kan lagi nganggur gitu buat aja. Berarti tingkat kualitas ini Photoshop skillnya Nah, lumayan tinggi. karena emang- Kebetulan kita udah siapkan beberapa foto-foto yang kita mau tunjukin dulu di. Ada foto yang Stray yang edit. Oke. Bener nggak? Iya. Ya oke. Jadi Nebak nih foto siapa gitu ya. oke ya boleh. Oke. Nanti Mas Baim yang nebak karena kan dia yang skill. Stray itu dia yang Iya. Oke. Kita ada beberapa. Oke ini Oh. Stray sebagai siapa ini? Ini Stray Tanah nih. Stray Tanah, bener. Nah, Next, Stray bagus juga ya skill Stray bagus di juga. Photoshop. Ini Oh ini. Ini Stray Fauhan. serius. Jimi Hendrix. Oh iya, Stray Hendrix. Jimi Hendrix ya ini ya. Iya, oh, dengan scarf. Oh dengan iya. scarfnya itu yang Jimi Left-handed ya, left-handed ya. Lagi? Last one. Oh ini jelas. Udah pasti nih. Gimana nyambungnya? Slash. Straces. Slash. Slash ya. Slash. Ada lagi? Ada satu. Terakhir. Ini siapa nih? Ini ya saya. Ya, ketebak ya. Mengenali diri sendiri. Yeay, bener. Cocok juga ya sebenarnya ya. Cocok juga si Stray. Cocok juga ya. Jadi gitaris. Matching tadi soal. Mas Baim emang hobi ya, emang sering bikin kayak gitu iseng aja ya. Enggak hobi, tapi ini semua berawal dari saya juga merangkap tukang fotonya majikan saya di rumah kan ya. Jadi ketika itu dibutuhkan skill lebih untuk mengedit sesuatu gitu kan. Ya sekalian dipelajari gitu. Instagram husband. bener. Tapi memang membuahkan hasil, akhirnya ilmu-ilmu itu membuahkan hasil. Alright, we're gonna take one more short break here, you guys, but please don't go anywhere. We have more Buddy Talk for you when we return. This is Buddy Talk. Alright, thank you Raden yang gayanya hip hop tapi lagunya rock hari ini. Alright, we call that hip rock. Okay, well welcome back to Buddy Talk. We're still here with our special guest Baim, dan kali ini kita mau masuk duluan ke Netizen Talk. Nah biasanya kita kan kasih Netizen Talk ini dibuka untuk tamu kita. Betul. Tapi hari ini kita buka Netizen Talk untuk pertanyaan buat Stray. Oh, oke. Oke, kita mulai bacain dulu. Yang pertama dari netizen-netizen ini selalu banyak nih yang heboh tentang Stray. Apakah Stray tipikal kucing yang suka nongkrong dan chill bersama kucing jaksel Oh lainnya? iya. Kita cek. Oke, gimana Stray? Stray, you like to hang out sama anak-anak jaksel? Kenapa? Oh, ya, yang penting mereka Gemini katanya. Harus Oh, Gemini. wow, Yang penting Gemini. dia Baru ulang tahunnya anak sekarang. zodiak ya? Bener, Tim anak zodiak. zodiak. Berarti jaksel banget dia ya. Oke, ya, thank you. juga ya? Stray. Gemini juga. Iya sama. Mas Baim juga. Gemini juga. Mas Baim Makanya akur dari tadi. Oh, pantesan. Wah, bisa. Udah ulang tahun nih? Belum, Ulang belum, tahun. Belum, coming soon. coming soon. Oke, bisa hangout bareng nih di kafe-kafe ya. Oke. Berikutnya. Syafira yang baca. What's your favorite meal, buddy? Oke, what's your favorite meal? Tuh, kayak kedengeran deh dari sini. Dia denger kok. Apa? Oh, laksa. Dok lah. Laksa. Nggak kepedesan ya? Suka laksa ya? Perut nggak apa-apa pakai laksa kamu. Aduh, Yan tuh kayak laksa. Dia apa aja katanya. Laksa. Karbo, isinya karbo ya, banyak lontong. Tapi nggak makan daging katanya. Oh, nggak makan daging? Nggak, Oh, Kuahnya vegan. Nggak tega katanya. Dia vegan. Oke, lagi. Vegan bisa segede gitu. Last one. Lagi. Nah, Oh, guest favorite. Coba Mas. Siapa guest favorite-nya selama ini? Oh, udah nengok kan? Langsung Lah, nengok. langsung nengok. Siapa? Ya, kacamatanya nggak gitu juga, Bos. Oh, maaf ya. Oke. Wah, bisa aja. Bisa aja. Jujur. Wah, bisa aja sesama Gemini nih ya kan. thank you. Oke, jadi buddy. Good job, Jadi Stray. buddy. Kalau Mas Baim sendiri, ada hewan-hewan nggak sih di rumah? Ya saya tuh hewan juga di rumah. Dia sebagai peliharaannya di rumah. Istri saya memelihara saya sebenarnya. Kalau binatang dari dulu lumayan, saya lumayan penggemar dan penyayang gitu. Dan keluarga kita pun akhirnya ditularkan pelan-pelan gitu. Jadi
ya semua dari pandemi kemarin itu, jadi akhirnya kita main sama ada burung yang kita adopt, kita dapat gitu dari teman. Ya kita latih jalan-jalan di rumah. Jadi kayak kenalin sama anjing yang di rumah gitu. Jadi lama-lama bisa blend gitu. Sampai sekarang pun aman gitu loh. Nggak kabur? Nggak ada yang dimakan, nggak ada yang dipatok gitu, jadi aman. Ya diikat sedikit ya itunya kulit biar dia nggak terbang. Semuanya aman gitu. Jadi di rumah memang dilatih untuk menyayangi binatang. Anjingnya jenis apa? Kalau di rumah tuh ada campuran. Jadi poodle campur Yorkie kalau nggak salah. Lucu. Jadi itu sebenarnya kita kasih tanggung jawab itu waktu itu kita ngadop juga anak saya yang pertama Ebi, kita kasih tanggung jawab untuk ngurus gitu. Jadi belajar tanggung jawab. Bener. Sampai Berhasil sekarang nggak? Atau lama-lama? setengah tahun pertama nggak terlalu berhasil, tapi lama-lama dia belajar untuk mengantisipasi semua. Ebi itu paling gede? Iya paling gede, dia 14 tahun, 13-14 ya. SMA? Belum masuk SMA? Belum, SMP kelas 3 dia. Wow. ABG. Ya kan? Lagi ngeselinnya. Gimana tuh Mas Baim ngelihat Ebi udah ABG? Maksudnya apalagi kan sekarang kalau ngelihat anak-anak sekarang tuh kan kayak wah kayaknya lebih ekspresif. Banyak exposure juga. Mereka lebih tahu gitu. Lebih cepet Aku ya. sukanya musik kayak waktu itu kita pernah ngobrol kan sebenarnya sama Ebi. Gimana tuh Mas? Kalau Ebi memang kita tidak bisa menahan gempuran sosial media luar terhadap dia karena dia juga megang handphone. Jadi yang bisa dikasih buat dia adalah memang petuah-petuah dari orang tua, ibunya khusus yang banyak-banyak ngomong. Karena memang kayaknya lebih gampang masuk ke dunianya dia dari ibu gitu loh. Kalau sama saya lama-lama makin ABG, makin gede, makin agak canggung sekarang gitu. Karena mungkin obrolan cewek ya mungkin ya gitu. Jadi ketika itu terjadi ya sesuatu yang sifatnya private, sesuatu yang sifatnya nggak bisa dibahas, ya nggak apa-apa biar ibunya aja. Tapi ketika yang sesuatu yang misalnya dia nggak terlalu ngerti, tapi sebenarnya bakat dia besar gitu. Kayak musik gitu. Kayak musik kan dia, saya jejelin dia dari kecil lagu-lagu, ternyata pas udah mulai gede tuh dia bisa nyanyi fluently tanpa dia sadari gitu loh. Jadi kayaknya sukses brainwash saya waktu itu. Gitu. Suruh dia nyanyi, akhirnya lumayan di Spotify dia punya sendiri sekarang library dia bisa nyanyi. Terserah abis itu kamu mau jadi apa, teman jadi orang yang baik aja lah yang penting. Nah seandainya dia masuknya mau nyemplung ke musik industri, dapat dukungan full atau harus ada sedikit yang harus diwaspadai? Full. Saya sih Full. apapun yang dia pilih saya kasih dukungan full. Tapi memang pendidikan sampai sekarang dia harus jalani dengan baik. Setelah itu dia mau jadi musisi, mau jadi apa, monggo silakan. Setuju. Udah ada Support. fundamentalnya gitu ya, keren. Kita tadi ngomongin sedikit tentang sosial media. Nah, ngomongin sosial media dari bio-nya Mas Baim ini ditulis sebagai proud Hong Kong Nation. Gue nggak tahu loh selama ini Lahir di Hong Kong. Lahirnya di Hong Kong. Gimana sih? Lahir Suka mudik nggak? lahir memang di Hong Kong, tapi memang ibu saya juga orang Hong Kong asli gitu. Iya, Jadi kayaknya bapak saya cinlok ya, almarhum bapak saya cinlok di sono kayaknya pas, kan memang musisi juga, manggung di Hong Kong, akhirnya ketemu ibu saya, yang akhirnya saya lahir di Hong Kong sampai 6 tahun, nggak sekolah di sana, terus langsung dibawa orang tua ke sini, sekolah tanpa bisa bahasa Indonesia pada saat itu ya. Kantonis ya di sana, bener nggak sih Kanton ya kanton? Ya bahasanya bahasa Hong Kong, Kanton. Jadi ketika sampai Indonesia akhirnya belajar perlahan selama setahun itulah. Stres kalau dia, saya stres itu dulu itu karena nggak bisa ngomong kayaknya. Jadi sampai sekarang ya saya bisa berbangga, saya memang setengahnya ada Indonesia asli, setengahnya memang orang Hong Kong. Masih bisa nggak Mas bahasa Kanton? Dengar bisa, saya ke Hong Kong 3 hari, udah 3 hari aja balik. Oh gitu. Iya, tapi kalau awal agak lumayan. Gitu ya. We have one more thing to get to karena we're gonna run out of time soon ya. So our final thing that we're gonna do with Mas Baim is what's on your mind. Dan di sini kita akan nunjukin gambar atau video lah intinya salah satunya dan kita ingin Mas Baim langsung jawab tanpa mikir panjang Banyak lebar. kejutannya di sini. Apa yang Pokoknya yang pop up langsung aja Mas. Iya benar. Keluarkan Oke, saja. oke. Oke, yang pertama. 1, 2, 3. Waduh, siapa ini? Segalanya buat saya ini. Pokoknya orang yang paling support terhadap kehidupan saya, apapun yang terjadi dia nomor 1. Full support ya. Motif banget. Paling penting. Siapa yang paling bucin? Nah, Ya jelas saya. jelas ya. Oh iya. Spark harus tetap ada. Tetap gitu. Jadi, ada. memang kita selalu compliment each other, selalu harus. Terus kalau orang bilang terlalu fiksi, terlalu sinetron mungkin ya kita tapi melakoni itu dengan
dengan bahagia ya, karena kita juga harus memberi contoh kan kepada terutama anak-anak saya kan perempuan semua gitu. Iya. Saya mau set an example bahwa kamu nanti kalau misalnya nyari suami minimal kayak papa, Harus Minimal treat gitu kamu ya. kayak Ya. gini gitu. Berarti saya harus kasih example yang bagus, nggak boleh yang jelek-jelek gitu, karena kalau ada sesuatu yang jelek jangan dijadikan suami seperti itu. Nah, jadi saya agak pelan-pelan lah mengedukasi sedikit Ada lah. base value-nya. Iya, Anak-anak gitu. perempuan tuh emang harus melihat sosok bapak. Next yang berikutnya. Mirip. Imran. Ini kan. Ya ini The almarhum Steps. bapak saya. Almarhum bapaknya Imran The Steps Iya. ya, dan sesama musisi. Ini selalu menarik buat kita ya, bahwa kalau ada keturunan kayak dari musisi dan anaknya juga ternyata jadi musisi yang sangat sukses juga, itu ada nggak sih kayak seberapa besar influence terutama bapaknya Mas Baim menjadi kayak apa ya, jadi faktor di dalam karirnya selama ini dan dalam belakang kesuksesannya Mas Baim? Gambar yang ini sebenarnya agak lucu juga nih. Saya discover foto ini ketika ayah saya sudah pass away. Jadi pas ketika itu ada ketemu satu foto-foto lama gitu ya. Foto-foto dia ngeband zaman dulu. Yang mana saya sebenarnya nggak tahu ada foto-foto yang kayak gini. Setelah saya lihat di Dance Company itu dari 2009 sampai 2023 memang harus agak nyeleneh kostumnya. Iya. Oke. Nggak boleh yang cuman kemeja doang, jeans gitu dimarahin gitu. Kita bisa marahin tuh. Ngapain lu pakai jeans lah gitu loh. Jadi kita tuh udah slick, harus yang fashionable. Tampil. Show. pokoknya gitu ya. Dan pas saya buka foto bapak saya kurang lebih sebenarnya kayak gini gitu loh. Jadi in the gene kayaknya ya. Jadi Iya, makanya DNA-nya udah ada ya. DNA-nya udah ada di situ. Jadi ketika saya lihat ini kayak saya waktu di sini, kayak saya tuh di sini gitu. Jadi nah makanya saya compare yang ini saya pasang gitu karena memang kebetulan kok mirip ya gitu. Angle-angle-nya juga. Mirip ya gitu. Iya, iya, iya. Sama show. Apa yang paling dikangenin Mas Baim? Mungkin dari sosok seorang ayah. Kalau orang tua, terutama bapak saya itu memang orangnya jenaka dia. Dia tuh hampir nggak pernah marah sebenarnya. Udah belakangan itu udah hampir nggak pernah marah, jadi ngelucu terus. Tapi memang penyesalan saya yang paling saya sesalkan adalah saya ada satu track lagu yang mau saya lakukan sama almarhum gitu. Tapi karena pandemi, ketahan. Abis pandemi deh saya Buat gitu. buat deh. Gitu. Ya pas pandemi meninggalnya 2020 Desember. Oh. Iya. Tapi masih tetap bisa dijalankan. Masih bisa. Moga-moga nanti saya tetap rilis lah pokoknya. Iya, Benar, iya. benar. Itu Dan dia. mungkin yang terakhir dari kita kan, Mas Baim udah banyak nih yang membuat Mas Baim itu bahagia dan merasa bersyukur ya, berkeluarga, karir yang sangat sukses. Selain menjadi musisi dan sosok ayah dan suami, ada nggak sih end game yang udah dipikirkan ke depannya? Dan apa itu? Dengar kata N itu sebenarnya akhir, jadi saya Agak scary ya? kurang suka sebenarnya. Sama. Tapi memang saya kesini tuh basic saya cuman musik. Walaupun sekolah saya sebenarnya di luar itu gitu loh. Saya sampai belajar S2 untuk mengambil manajerial, tapi memang ternyata kepake di kehidupan saya sehari-hari. Tapi memang musik ini kayaknya nggak akan bisa saya hentikan gitu. Jadi ketika orang bilang saya nanti akan stop untuk banting setir ke dunia lain, saya belum ada kepikiran sama sekali di situ karena memang saya cuma bisa di musik. Sampai sekarang saya bisa mencapai achievement saya sampai sini itu pun kayak nggak pernah selesai gitu. Jadi ketika saya mau ini kayaknya ini achievement saya yang paling keren nih, ternyata nggak juga, ternyata next saya tetap ada lagi gitu. Jadi saya nggak akan bilang itu end game, tapi pokoknya sampai Mick Jagger aja berhenti, baru saya mungkin ikut berhenti deh gitu. Dan dia masih berjalan ya. Ini baru tur terakhir nih akhirnya ya kan. Jadi memang ya terus aja saya kalau ditanya sekarang achievement yang saya sudah lakukan saya bersyukur gitu aja. Oke. Tapi kalau dreams-nya nih Mas, sebagai seorang musisi, apa? Kalau endgame-nya udah gak usah dipikirin, kayaknya infinity gitu. Saya sebenarnya masih pengen banget punya satu album yang isinya orkestrasi. Wow. Jadi itu setelah saya hitung-hitung secara matematika kayaknya agak lumayan kalau nggak ada support, nggak ada niat khusus untuk melakukan itu. Tapi someday saya akan harus lakukan itu karena Passion project ya. ya? Jadi kayak saya mau buat kayak Frank Sinatra zaman dulu, Nat King Cole yang memang full orkestrasi gitu. Jadi harus kejadian. Jadi lagu-lagu saya yang kemarin aja saya buat seperti itu. Wah. Next doakan. Manifest. Manifest into reality. Manifest into reality. Mas Baim, thank you so much udah mampir-mampir, seru banget bisa ngobrol akhirnya. Saya juga terima kasih banget buat Si Today News yang
yang udah ngundang saya di sini. Saya rasa cuman sini yang bisa menggali seseorang dengan baik dan detail. Yeah. Ya, jadi bisa promo musik saya juga di sini kan gitu. Iya, Jadi saya kan udah hampir jarang sekali ketemu platform seperti itu sekarang. Jadi saya yang terima kasih diundang sih. Terima kasih Mas, sukses. Salam Yes. buat Batika dan keluarga Pak. Siap, thank you, terima kasih. Yeay. All right, and on that note, we've got to sign off for now. Thank you so much, buddies, for dropping by. Make sure you tune in every Saturday and Sunday night at our broadcast time of 7 p.m. local time, only on See Today, on behalf of Shafira, Raden, Stray, and the rest of the Buddy Talk crew. And thank you, Mas Baim, once again for joining us. My name is Paul Palelli, signing off for now. We'll see you next time. Bye-bye. Take care. Raden, take it away.